Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Taib, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sebuah tulisan yang ditulis oleh Al-Ustadz Yura Purnama. Beliau adalah seorang ustadz yang berkompeten dalam bidang ilmu agama. Yang judul dari bukunya yakni Bagaimana Menuntut Ilmu atau Kiat-Kiat Agar Belajar Agama Lebih Terarah. Baik, kita mulai mereview buku ini, yaitu Bagaimana Menuntut Ilmu. Yakni kita mulai dengan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'utsir rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menuntut ilmu agama termasuk amal yang paling mulia dan ia merupakan tanda dari kebaikan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hal ini dikarenakan dengan menuntut ilmu agama, seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat baginya untuk melakukan amal saleh. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan Allah lah yang telah mengutus Rasulnya dengan huda, yaitu petunjuk, dan dinul haq, yaitu adalah agama Islam. Quran surah At-Taubah ayat 33. Dan al-huda di sini adalah, yang dimaksud al-huda adalah al-ilmu yang bermanfaat, dan yang dimaksud dengan dinul haq di sini adalah amal saleh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama majlis ilmu agama dengan Riyadul Jannah, teman-teman surga. Dia juga memberi kejulukan kepada para ulama sebagai warathatul anbiya, yakni pewaris para nabi. Demikian besar keutamaan dari ilmu dan menuntut ilmu agama. Namun banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui bagaimana cara menuntut ilmu agama yang benar, sehingga ia mendapatkan ilmu yang kokoh dan bermanfaat. Bahkan sebagian penuntut ilmu, mereka menuntut ilmu tanpa arah, tanpa metode, tanpa aturan, sehingga bertahun-tahun ia menuntut ilmu namun tidak banyak peningkatan dari sisi ilmu dan amal. Buku yang ringkas ini akan dibahas atau akan membahas bagaimana langkah-langkah dan kiat-kiat dalam menuntut ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta bimbingan para ulama. Semoga Allah Ta'ala menjadikan buku ini sebab untuk penulis dan juga pembaca, sehingga bisa menjadi para penuntut ilmu yang sejati, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Untuk Jakarta, 26 Rajab 1442 Hijriah. Atas nama Yulian Purnama, Ustadz Yulian Purnama. Beliau adalah seorang yang lulusan dari UGM, kemudian dia belajar ilmu agama, dan beliau berguru kepada banyak guru di Yogyakarta, diantaranya Ustadz Aris Munandar Fidullah Ta'ala, kemudian banyak ustadz di Yogyakarta dan beliau masuk ke dalam pondok Mahat Al-Ilmi, yang mana Mahat Al-Ilmi ini merupakan pesantren atau pondok pesantren dari mahasiswa, yang mana selain beliau sebagai mahasiswa dahulu, beliau juga di samping itu mempelajari ilmu agama di pesantren Mahat Al-Ilmi. Kemudian kita lanjutkan, apa itu ilmu? Definisi ilmu. Ilmu secara bahasa artinya mengetahui sesuatu dengan benar. Dan ini diambil dari buku Lisanul Arab. Disebutkan al-ilmu adalah lawan dari al-jahlu, yaitu kebalikan dari al-jahlu, yaitu kebodohan. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan al-ilmu idraku syai' bil haqiqatihi. Al-ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dan ilmu syar'i adalah ilmu yang mempelajari tentang syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan,
ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu syar'i adalah ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa yang penjelas, berupa penjelasan dan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasul. Maka semua ilmu yang mengantarkan kita untuk memahami agama itulah ilmu syar'i. Dengan kata lain, ilmu syar'i adalah ilmu yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah serta perkara-perkara yang membantu kita memahami keduanya. Adapun yang selain itu bukanlah ilmu syar'i walaupun dikemas dengan label Islami. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu wa ta'ala beliau mengatakan kullul ulum siwa al-Qur'anu masyghulatu illa al-hadisi wa illa al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka wasawasi syaitan. Setiap ilmu selain Al-Quran itu menyibukkan. Jadi setiap ilmu selain Al-Quran itu menyibukkan. Illa, ini kecuali ilmu hadis, ilmu fiqh. Ilmu adalah yang di dalamnya terdapat perkataan haddatsana, itu telah menceritakan kepada kami, terjemahan Indonesianya, dan selain itu. Baik, untuk pelajaran hari ini cukup ini saja dulu. Kita akan lanjutkan untuk sesi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.